Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezeki, dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kembali di Kisah dalam Versi, tempat di mana kisah-kisah misteri, nyata maupun legenda, kami kemas dalam bentuk narasi yang bisa kalian dengarkan kapanpun dan dimanapun. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya dari kami. Cerita kali ini datang dari daerah Jawa Timur, tepatnya dari daerah pegunungan di Trenggalek. Kisah ini terjadi pada awal tahun 2000 dan tokoh utamanya adalah seorang pemuda bernama Hasan. Langsung saja kita mulai ceritanya. Pada tahun 2000, ada seorang pemuda bernama Hasan. Dia adalah seorang santri di salah satu pondok pesantren yang jaraknya sekitar 30 km dari rumahnya. Rumah Hasan berada di daerah pegunungan yang cukup terpencil. Jalanan menuju desanya masih berupa tanah berbatu, licin saat hujan, dan terjal jika ditempuh dengan kendaraan. Meskipun jaraknya tidak begitu jauh, Hasan sangat jarang pulang. Dalam setahun, paling-paling dia hanya 2 kali kembali ke rumah. Kadang bahkan cuma sekali, tergantung izin dari pondok dan kesibukannya mengaji. Sore itu, Hasan mendapatkan libur pondok. Setelah sholat Asyar, dia memutuskan untuk pulang ke rumah berjalan kaki. Untuk memangkas jarak, Hasan memilih rute jalan setapak yang melintasi pinggiran sungai. Jalan ini memang lebih cepat, tapi jarang dilalui orang, karena sepi dan cukup berbahaya. Namun Hasan sudah terbiasa dengan rute itu sejak kecil. Setelah berjalan hampir 1 jam, Hasan berhenti sejenak di tepi sungai untuk melepas lelah dan mencuci muka. Air sungai yang dingin menyegarkan tubuhnya yang mulai letih. Tanpa pikir panjang, ia melanjutkan perjalanan. Waktu terus berjalan. Langit mulai gelap dan suara azan maghrib berkumandang dari kejauhan. Kebetulan Hasan tiba di pemukiman desa tetangga. Ia pun mampir ke musola yang ia temui di pinggir jalan untuk menunaikan sholat maghrib. Setelah selesai, tanpa membuang waktu, Hasan kembali berjalan. Ia kembali memilih jalur setapak. Kali ini menuju ke desanya sendiri. Jalanan semakin sunyi. Pohon-pohon tinggi di kanan kiri seolah mengawasi setiap langkahnya. Setengah jam kemudian, sebuah kejadian aneh terjadi. Hasan melihat sesuatu melayang perlahan di sampingnya, seperti sehelai kain putih, besar, terbang dengan gerakan lambat, tanpa suara. Namun anehnya, Hasan tidak merasa takut sama sekali. Ia bahkan tidak menyangka itu adalah sesuatu yang berbau mistis. Ia mengira itu hanyalah kain yang tertiup angin. Dengan cuek, Hasan terus melangkah, menolak untuk terlalu memikirkannya. Tapi kejadian aneh berikutnya tidak bisa ia abaikan. Saat hampir sampai ke ujung desanya, Hasan merasa bulu kuduknya merinding. Udara terasa lebih dingin, dan langkah kakinya mendadak menjadi berat. Ia berusaha berlari, namun tubuhnya seperti tertahan. Meski merasa sudah berlari kencang, ia tetap berada di tempat yang sama, seolah berjalan di tempat. Panik mulai menguasai pikirannya. Nafasnya semakin memburu, tubuhnya mulai berkeringat deras, tapi ia tidak bisa bergerak maju. Beberapa menit kemudian, ketika tenaganya mulai habis, ia melambatkan lari. Anehnya, justru setelah ia memperlambat gerakan, tiba-tiba ia sudah sampai di rumah paling ujung di desanya. Namun, rasa takut belum juga pergi. Matanya waspada, pikirannya kacau, dan tubuhnya masih menggigil. Desanya sangat sepi, seperti tidak ada kehidupan. Jarang sekali ada warga yang keluar malam-malam. Hasan berjalan cepat menuju rumahnya. Tidak ada satupun orang yang ia temui di jalan. Semua pintu rumah tertutup rapat. Akhirnya, setelah 15 menit berjalan dalam ketakutan, Hasan sampai di rumah. Dengan nafas enggos-enggosen dan tubuh yang basah oleh keringat, Hasan disambut oleh kakaknya.
Melihat kondisi adiknya yang tampak seperti habis dikejar sesuatu, kakaknya langsung bertanya, "San, kamu kenapa kok ngos-ngosan begitu?" Dengan masih gemetar, Hasan menceritakan semua kejadian yang ia alami. Mulai dari kain putih yang melayang, hingga perasaan seperti tak bisa bergerak saat berlari. Mendengar cerita itu, kakaknya hanya mengangguk pelan. "San, itu kuntilanak. Warga desa sini udah sering lihat, awalnya memang cuma berupa kain putih, terbang. Tapi kalau kita berdiam diri lama dan memperhatikannya, biasanya dia akan menampakkan wujud aslinya. Sosok perempuan berambut panjang, bajunya putih, dan matanya merah." Hasan diam. Ia baru benar-benar menyadari bahwa tadi dia memang sedang diganggu oleh makhluk halus. Sejak saat itu, Hasan tak pernah lagi pulang lewat jalan setapak saat hari mulai gelap. Demikian sedikit kisah dari kami. Semoga cerita tadi bisa menjadi pengingat untuk kita semua agar selalu berhati-hati, terutama ketika melintasi tempat-tempat sepi saat malam hari. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa klik like, tulis komentar kalian di bawah, dan bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.